agar kita bisa dicintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus ada penggeraknya, yaitu cinta. Berarti pembahasan kita yang paling penting adalah bagaimana menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita indah, hidup indah bersama Rasulullah, meniti kemuliaan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Sangat mudah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang sudah oleh Allah dijadikan sangat mulia. Bersyukurlah kalau kita disuruh mencintai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberi segala kemewahan, keindahan, bagus akhlaknya, tingkah lakunya, jasadnya. Jasad beliau luar biasa, akhlaknya luar biasa. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang hitam, kelem, kurang ajar, bau dan sebagainya, susah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang yang oleh Allah diberi segala kemuliaan. Dan memang cinta itu akan tumbuh karena 3 hal. Sesuatu itu bernilai, atau sesuatu itu punya kebaikan kepada kita, atau sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita. Bernilai, nilainya ada. Oh, seorang ibu mencintai kalungnya karena ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya ngapain dipegang-pegang? Atau ada manfaatnya, atau memang zatnya itu bagus. Itu adalah manfaat, dipandang enak, manfaat. Dan semuanya ini ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sebab tumbuhnya cinta ada, sebab untuk menumbuhkan cinta ada, semua di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berbicara tentang jasad Nabi Muhammad. Bagaimana jasad Nabi Muhammad SAW? Tubuh Nabi Muhammad disebutkan oleh penyair Rasulullah. Ada penyair Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Thabit. Beliau senang menyenandungkan syair untuk Rasulullah. Bahkan pernah menyenandungkan syair di masjid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit berbunyi, wa ahsanu, lihat sanjungan yang luar biasa, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, lebih tampan dari parasmu, sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Lebih ganteng dari, lebih bagus dari dirimu, sungguh tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi, sungguh engkau tercipta, khuliqta, engkau diciptakan ya Rasulullah, mubarra'an, terbebas dari aib dan celah. Engkau diciptakan, dilahirkan dalam keadaan tanpa celah ya Rasulullah, tanpa aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ini terlahir sebelum lahir pesen dulu. Maksudnya kama tasha'u, seperti yang kau suka ya Rasulullah. Ingin hidung paling bagus, ingin telinga paling bagus. Lihat, semua di dalam diri Nabi Muhammad adalah bagus. Kalau kita melihat mata yang bagus, mata Nabi Muhammad lebih dari itu. Kita melihat hidung-hidung yang bagus, hidung Nabi Muhammad seperti itu, lebih dari itu. Dan seterusnya. Keringatnya pun ternyata wangi. Masya Allah. Baca sejarah Nabi, termasuk kitab Syama'il yang berkenaan khusus dengan akhlak, sifat-sifat dohir dan akhlaknya Nabi Muhammad. Namanya Syama'il Muhammadiyah, bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi juga punya, ada Syekh Yusuf Nabhani juga punya, untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nabi Muhammad wangi kulit keringat beliau, Masya Allah. Sampai ada salah satu sahabat wanita selalu menyuruh anak laki-lakinya agar di saat Nabi Muhammad tertidur datang ke tempat Nabi Muhammad, membawa botol, menempelkan di tubuh Nabi Muhammad agar kalau ada keringat jatuh menetes di botol. Akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, untuk apa ini?
Aku disuruh ibuku ya Rasulullah. Iya, untuk apa? Akhirnya ibunya didatangkan untuk dan menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf, aku mengambil keringatmu untuk aku gunakan jadikan minyak wangi. Masya Allah, keringat Nabi Muhammad wangi, sehingga kalau Nabi Muhammad duduk di satu tempat, Nabi Muhammad pergi, wanginya masih tertinggal. Ada orang di saat berbicara begini bingung, hadis yang gak bener ini dasar. Kok bisa? Ini bagaimana? Jangan disamakan dong Nabi Muhammad dengan keringatmu. Beda. Bahkan ada cerita, ada Nabi Muhammad sehabis berhijamah, jantung, menyuruh satu anak kecil atau satu orang, salah satu sahabat Nabi, tolong buang jantung, darah jantung. Setelah itu cepat sekali orang ini. Akhirnya, sudah kau buang? Rupanya setengah kaget. Iya ya Rasulullah. Buang kemana? Diam, curiga Nabi Muhammad. Kau kemana kan? Maaf ya Rasulullah, aku minum ya Rasulullah. Orang mengatakan, lain ini darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia melihat darahnya yang busuk. Ya, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada busuk di dalam diri Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, tidak akan tersentuh dirimu oleh api neraka. Masya Allah. Kenapa minum? Bukan karena minum darahnya. Nanti bisa Nabi Muhammad diambil darahnya, bagi-bagi darah. Bukan karena darahnya itu, akan tetapi kenapa dia meminum? Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh api neraka. Kenapa orang ini kok diam-diam meminum darah jantuknya Rasulullah? Cinta. Ada cinta di hatinya, itulah yang menjadikan dia tidak disentuh oleh api neraka. Lihat, lalat tidak bisa nempel. Kita bingung. Allah datang lagi. Allah, ini vlog. Manusia ini, kita ini. Padahal sudah dimacem-macem, dilap dengan berbagai model itu, diwangi-wangiin, tapi kata lalat, busukmu masih kecium, makanya aku nempel. Itu kita. Tapi Rasulullah lihat, tidak ada busuk, makanya nggak ada lalat yang menempel. Itu dari jasadnya Nabi Muhammad, sangat mulia, luar biasa. Jadi secara zahir bagus, mungkin sekali untuk menghadirkan makna kecintaan. Adapun masalah kebaikan Nabi Muhammad, ini berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya, seperti lautan lepas yang tidak berbatas. Bagaimana kita akan bercerita tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad, karena Allah sudah menyebutnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu sangat mulia dan agung. Kebaikan Nabi Muhammad kepada kita, kebaikan yang tidak berbatas. Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga, pangkatnya tertinggi. Akan tetapi pun demikian, Nabi Muhammad sangat giat dan bersemangat untuk membawa umat ini kepada Allah. Rela dipukuli, rela disakiti, lihat Nabi Muhammad itu. Padahal sudah dijamin oleh Allah surga tertinggi, tapi lihat perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah ke Indonesia Raya ini. Kita bisa bersyahadat ini karena perjuangan Nabi Muhammad. Sadari ini. Kita memang gampang masuk musola sudah bersyahadat. Kita terlahirkan dari orang tua yang sudah bersyahadat, gampang. Tapi sadarilah bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan syahadat. Dipukuli, diseksa, gagraham jatuh, punggung berdarah oleh tombak, kaki dipukuli oleh orang. Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah menyampaikan kebenaran di depan pembesar-pembesar Mekah, dan Nabi Muhammad tidak pernah takut. Asalkan itu perintah Allah dilaksanakan, didampingi oleh putri beliau yang tercinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin. Sayyidat Fatimah Az-Zahra menemani Rasulullah yang lagi menyampaikan kebenaran. Dan di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, tiba-tiba di saat itu ada segumpal, ada batu besar yang mendarat di pelipis Nabi Muhammad, yang karena begitu besarnya batu itu dan begitu kuatnya lemparan itu, sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berusaha untuk bisa berdiri lagi, berdiri lagi.
dan Nabi Muhammad masih terus bersemangat menyampaikan pengajian, menyampaikan ceramah beliau, karena Nabi Muhammad tidak ingin terlihat lemah di depan musuh. Sakit ya, tapi masih tegar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di saat itu sang putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra berkata, Abah, ada darah di pelipismu, Abah. Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat darah di pelipis beliau, Sayyidina Rasulullah, Nabi Muhammad langsung mengambil serban yang di pundak beliau dan ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad dengan tangan yang gemeteran, sehingga Sayyidat Fatimah Az-Zahra bertanya, Abah takut dengan darah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak wahai putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi marah kemudian mengutuk orang yang melemparku itu.